Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, 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 wa ya qari kitabillah, Muhammad ibni Abdillah, wa ya qari kitabillah, alaika hubbatul hadaratu jadi fisabilillah, alaika hubbatul hadaratu jadi fisabilillah, ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di, Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di, wa zammi hum minaz zambi wa ghaffara dhunuballah, wa zammi hum minaz zambi wa ghaffara dhunuballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, 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 Ya Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, Ustaz. Subhanallah ya. Luar biasa. Ini ibu cantik warna-warna ungu semua. Masih 17 tahun ya. 30 tahun yang lalu. 47 udah mati. Nah, pemirsa di rumah, senang sekali saya Ical kembali hadir di program Nusantara bersama Sarung Gaya dulu, Legenda Nusantara. Dan hari ini jauh lagi kita ada kisah dari Maros. Ya. Ini luar biasanya karena kita ini ada di Masjid Agung Ar-Rahman Maros. Dan kita bersama Ibu Majid Salim. Hai, nak kompak pula dulu. Kurang. Tadi kan Masjid Agung Ar-Rahman Maros, tepuk tangan. Itu. Jadi, akhirnya ada jawab bapaknya, nanti kita tanya jawab bapaknya di sana. Masih bersama Majid Salim. Ya, bapak-bapak juga Majid Salim, terima kasih Pak sudah hadir di sana. Luar biasa, Masya Allah. Cakep-cakep. Kalau ini 17 tahun, di sana 12.
Bu. 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 Ibu. Nah, yang pasti nanti akan ada tausiah dari Pak Ustaz. Jadi pemirsa di rumah juga pastinya nanti akan ada tausiah yang berbeda temanya Ustaz di tiap episode-nya. Nah, ibu-ibu juga nanti akan ada kesempatan nanti segmennya mau bertanya kepada Ustaz terkait dengan tema yang nanti dibawakan Budi. Nanti ada 2 penanya akan kita kasih sarung hadiah sarung dari Gajah Duduk ya. Tapi dengan temanya sesuai tema. Jangan curhat. Atau biasa itu temanya ini sudah tentang suaminya. Jangan sesuai dengan tema. Sesuai dengan tema. Sebelah sini mana sih bicara? Sesuai dengan tema. Pak teh. Bapak. Ibu. Pak. Ada Pak. Jangan lupa juga untuk kunjungi website dari Sarung Gajah Duduk di www.gajahduduk.com atau ibu bisa follow Instagram dan Facebooknya di @gajahduduk_id. Karena kenapa ibu? Karena sekarang itu Sarung Gajah Duduk bukan cuma sarung. Ada juga mukena, ada juga pasmina, ada juga gamis, ada juga baju kokonya. Pokoknya semua kurta ada semua, ada kopi ada juga. Tinggal kita follow Instagram dan Facebooknya, ya, Bu. Jadi nanti kalau kita follow muncul semua. Ya, sama gajahnya. Gajah. Tidak, gajahnya itu gajah. Jadi nanti beda-beda temanya, Bu. Bagus sih, Bu. Tapi yang untuk baju, karena semua itu masih ada pasarannya di Surabaya. Jadi belum ada di Makassar. Jadi kalau mau tinggal kita lihat, Pak Ican saya suka yang ini, nanti kita follow saya di @ku ini, nanti dibayarkan nanti harga pabrik, aman. Budi, oke Bu. Nah pasti penasaran begitu. Pemirsa juga di rumah juga penasaran Ustaz. Ya. Kira-kira tema kita tausiah hari ini apa Ustaz? Tema kita hari ini, sholatmu mengubah hidupmu. Apa Bu temanya? Iya. Sholat mengubah hidupmu, Masya Allah. Saya Ustaz tabadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Fajar TV yang dirahmati Allah dan ibu-ibu, bapak-bapak yang senantiasa dimuliakan Allah. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salat tiang agama, as-salatu imanuddin, as-salatu miftahul kulli khair. Salat adalah kunci segala kebaikan. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Biasa ada yang bertanya, itu tetanggaku Ustaz, rajin salat tapi lancar mak gosip. Itu bibirnya seperti baroncong hangus. Yang mana itu modelnya Ustaz? Bukan ibu-ibu di sini. Oh, ya, karena kuliah ini bibirnya masih aman. Ya, ibu di sana Cikapang. Sama rumah ya. Tinggal Bu. Oh, di sini. Kita di Cikapang gitu. Tapi nara kita yang baroncong hangus bibirnya masih cantik semua. Bagaimana salatmu bisa mengubah hidupmu semakin lebih baik? Jalaluddin Al-Rumi menyampaikan bahwasanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Nasabak mega tu masumpajeng nade tu masumpajeng. Banyak orang salat tapi dia tidak salat. Salatnya hanya menutup keresahan jiwanya di saat dia rapuh, tapi di saat dia bahagia bukan sebagai penghambaannya kepada Allah. Itulah kenapa Isra Mi'raj di situ kadang dibahas. Kenapa di langit terakhir Ibrahim? Karena ketenangan jiwa ada pada Ibrahim. Orang sholat untuk mendapatkan apa? Ketenangan jiwa. Banyak orang tidak tenang jiwanya. Sudah bagus kerjanya, sudah dapat jabatan namanya SPN. Apa itu SPN? Sejenis pegawai negeri. P3. Oh, P3K. Pertolongan pertama pada korban. Kayak apa Kak? Cocok nih. Ya, sejenis itu umpama. Tapi tidak akan tenang jiwanya. Kenapa? Banyak masalah dalam hidupnya. Yang pertama, masalah kesenangan jiwa belum tercapai. Mobilnya mau diganti,
mau ambil rumah, anak mau sekolah yang baik, ketenangan jiwa yang tidak menentu. Makanya sholat tidak mengubah hidupnya, betul? Nah, bagaimana caranya sholat untuk merubah hidup? Maka jadikan sholat itu sebagai penghambaan kepada Allah. Itu tidak sembarang. Sehingga ketika perjalanan Rasulullah, bagaimana Rasulullah ditimpa yang namanya ujian dari Allah, maka Allah menghiburnya dengan salat. Bayangkan, dua orang yang terbaik di sisi Rasulullah dipanggil oleh Allah. Yang pertama, pamannya selalu melindunginya, menegakkan kalimat tauhid di Mekah 10 tahun, di Madinah 10 tahun, di Mekah 13 tahun. Istrinya yang tercinta Siti Khadijah dipanggil oleh Allah, yang berada di sampingnya menyemangati Rasulullah menegakkan kalimat tauhid, dipanggil oleh Allah. Dua orang terbaik di sisinya dipanggil oleh Allah. Maka Rasul bersedih. Cara dihibur oleh Allah dengan cara diberikan yang namanya salat, hadiah salat. Maka sesungguhnya salat itu adalah hadiah yang terindah. Bagaimana caranya salat kita menjadi pengubah hidup kita? Kalau ingin engkau mengubah hidupmu lebih baik, maka perbaiki cara salat. Itulah kalimat yang pertama dalam Al-Quran. Ketika pembuka daripada kalimat itu, Subhana, Maha Suci Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah perjalankan hambanya di sepertiga malam dari Masjidil Haram ke masjid, iya, bukan Masjid Agung Ar-Rahman. Kalau saya tahu tiga tadi. Karena waktu itu Masjid Agung Ar-Rahman belum jadi. Jadi masih direncanakan. Masih direncanakan. Kenapa mesti harus di Masjidil Aqsa? Karena Allah menitipkan kepada anak Ibrahim itu dua masjid. Satu adalah Masjidil Haram, dititipkan oleh Ismail. Yang kedua adalah Masjidil Aqsa, dititipkan oleh Ishak. Cuma Ishak banyak keturunannya Nabi. Dari anaknya bernama Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf, Yehuda, Benyamin, Imran, dan lain sebagainya. Lahirlah keturunan-keturunannya. Lahir Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa, Musa, Harun, Ilyasa. Lahir semua keturunannya. Maka disebut Bani Yakub. Yakub ini nama lainnya Israel. Disebutlah Bani Israel. Ismail cuma punya satu keturunan Nabi, penutup daripada seluruh Nabi, namanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dititipkan masjid namanya Masjidil Haram. Dua rumah, satu Baitul Maqdis, satu Baitullah. Satunya rumah suci, satunya rumahnya Allah. Paham? Nah, itulah kenapa sehingga Ibrahim menjadi ketetapan qalbiyah, karena hatinya. Bapaknya akidah. 7 lapis langit. 7 lapis langit. Itu secara syariatnya, hakikatnya, langit Adam itu dasar ibadah. Suci taubat, tidak diterima ibadah seseorang kalau tidak suci dan taubat. Tidak seperti Adam. Adam kan suci dari tanah. Yang kedua, Nabi yang pertama kali mengucap taubat kan Adam. Yang kedua, di langit kedua lebih hebat, cepat diterima doanya. Isa, Yahya. Nabi Isa dan Yahya cepat diterima doanya. Sekali minta langsung dikasih. Dua nabi di atas langit cepat diterima doanya, dan dua makhluk Allah di bumi cepat diterima doanya. Makanya dia di langit kedua. Kalau Adam 80 tahun berdoa baru diterima doanya. Kalau 4 makhluk ini sekali mengangkat tangan langsung dikasih.
Di langit Isa Yahya, di bumi Dajjal dan Khidir. Khidir alaihissalam, bukan Khidir Syam. Khidir Syam bupati kita di sini. Cepat diterima proposal kalau ada tanda tangannya. Iya, apalagi sobat Ramadan. Apalagi safari Ramadannya. Nah, itu Khidir juga begitu, Dajjal juga minta langsung dikasih. Turun hujan, hujan turun. Dikasih kekayaan, kaya. Kasih kesehatan, sehat tiba-tiba orang yang sakit ini. Makanya dia akan membawa fitnah yang ada di akhir zaman. Menganggap dirinya ulama, wali, lalu setelah itu menganggap dirinya nabi. Setelah orang mengakui dia nabi, maka dia akan menaikkan gradenya menjadi Tuhan. Itu Dajjal. Di langit ketiga lebih hebat. Dia tidak cuma dikasih. Kalau minta dikasih, belum tentu bisa. Orang dikasih belum tentu bisa. Tapi ini dikasih, diberi petunjuk. Siapa dia? Nabi yang selalu curhat. Namanya adalah Yusuf. Nabi yang mirip dengan saya. Saya juga. Ya, Nabi Yusuf. Saya kira Ya mirip lah karena sama-sama laki-laki. Saya Ya, kira ada kita kumisnya, ada jenggonya. Ini juga mirip ya, mirip gajah. Gajah duduk. Makanya Nabi Yusuf itu dikasih keistimewaan mampu menafsirkan mimpi. Dia diberi petunjuk melalui mimpi. Ada di sini ibu-ibu pernah mimpi? banyak. Banyak? Apa Sering. mimpi tak semalam? Mimpi dikejar kolektor. Kalau mimpi dikejar sama panagi, itu beda urusannya. Mimpi itu terkadang menjadi petunjuk, mimpi juga terkadang hanya menjadi bunga tidur. Nah, Mau tahu di mana caranya Nabi Yusuf mendapatkan petunjuk dari Allah? dari mimpi Ustaz. Mau? Ya, kenapa bisa sampai lewat mimpi? Ya. Mau tahu caranya? Ini supaya bagaimana bisa merubah hidup. Ya. Ya. Supaya mimpi Tapi kita yang bagus-bagus. setelah pesan-pesan berikut, silakan. Masya Allah, makasih Ustaz. Bu, siapa yang tadi malam mimpi? Nggak ada. Mimpi basah kehujanan, Bu. Maksudnya kehujanan bocor ke atapnya. Mimpi makan durian juga boleh, Ustaz ya. Mimpi jalan-jalan di PTB juga boleh. Ya. Ada, pokoknya banyak mimpi. Tapi kalau mau tafsirkan mimpi, ada jagonya Ustaz ya. Ya. Nah, bisa rumah kita beri iklan dulu. Jajaring mana-mana tetap di program Ustaz Kal bersama Sarung Gajah Duduk, Legenda Nusantara. Kembali lagi di program Ustaz Kal bersama Sarung Gajah Duduk, Legenda Nusantara. Dan kita masih bersama Ibu Mai Salim. Alhamdulillah. Tapi yang berfokus di belakang. Iya. Iya. Kayak itu namanya. Sengaja na pugal tuh. Kan. Yang penting bergerak. Iya. Terlambat gimana sekolah. Tapi bukan cuma ibu-ibu, Pak Ustaz. Bapak-bapak juga sahabat sebelah sana masih kuat, Pak, masih tahan ya. Masih stay ya. Apa temanya, Pak? Oh, iya. Salatmu. Mengubah hidupmu, pintar dijawab, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baca, Pak. Ya. Ibu. Baca kan dulu, Budi. Jadi, Ibu, ternyata ini sarung gajah duduk melegenda. Nah. Karena Apa Ustaz, kenapa? dia hadir di Nusantara sejak tahun 1970. 72. Ya, Yuk. 72. Terus Ustaz? Terus dia hadir sebagai sarung dan gajahnya hadir di hadapan Anda. Bukan Ya. itu, Ustaz. Oh, bukan itu ya. Ibu. Ini Pak Ustaz tuh, iya. Kenapa Legenda Nusantara? Karena betul tadi Pak Ustaz bilang lahir dari tahun 1970. Iya. Dan sekarang alhamdulillahnya masih pabriknya di Indonesia. Pekalongan, ya. Betul. Ini pabriknya masih ada di Indonesia. Salah satunya pabrik sarung masih ada di Indonesia itu sarung ya dulu di Pekalongan. Jawab apa, Bu?
Jawa? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya, tapi kalau untuk produksinya masih di seputar Jabodetabek. Ya. Jualannya masih di Jabodetabek, masih dari Jakarta, Jawa dan lain-lainnya. Belum ada di Makassar. Ya, tapi kalau sarung ada Mi. Ya Ibu ya. Jadi kalau ibu-ibu Majlis Taklim dari Ar-Rahman, Masjid Agung Ar-Rahman ini mau ke sana, pabriknya boleh. Jalan-jalan ke sana. Iya. Oh, iya iya. Oh, ibu ya main saya sana aja dulu. Masya Allah. Dapat 2 juta rupiah dari suaminya. Ya, tapi luar biasa karena nyaman memang sarungnya jadi itu enak. Nyaman. Betul? Enak kayaknya bagus ya. Ini model dulu, Betul. ini model barunya. Ya, ini nanti kita jelaskan Bu ya. Gajahnya agak besar ya. Oh, perutnya agak besar. Kalau gajah Bu sarung anak lihat. Ibu. Bu. Ibu. Pak. Pak. Masih mau dengar tausiah dari Pak Ustaz Farid? Pemirsa di rumah masih penasaran. Temanya dari apa? Ya, Ibu deh. Salatmu mengubah hidupmu. Rocker nanti. Nah, langsung saja Bu kita pada Ustaz, silakan. Bu, coba lihat orang yang selalu menegakkan sholatnya. Nah, percaya Pak Ustaz? Iya Ustaz, rajin sholat tapi tidak kaya-kaya. Tidak kaya, tapi hidupnya cukup. Alhamdulillah. Mau beli mobil cukup, Ada. beli rumah cukup, Ada. ya, hidupnya cukup. Mau beli motor cukup, bukan cicil, cukup. Mau sedekah cukup. Dia selalu merasa cukup. Kenapa? Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan baginya. Tidak ada rasa hausnya. Kemarin kan kurang cukup. Dikasih sembako 1 tidak cukup. Ibu yang tidak pilih. Cari serangan pajar. Tapi tidak ada ibu-ibu di sini. Nah. Majelis Taklim Ar-Rahman. Semua tidak dalam betul tidak menerima dalam sembako. Amplop, oke lah. Bu, Bu, pemirsa di rumah Allah, makanya sholatmu bisa mengubah hidupmu karena Allah cukupkan bagimu. Disitulah kenapa Nabi Yusuf bisa menerima, diberikan oleh Allah, tapi dikasih hidayah, petunjuk. Dikasih petunjuk melalui mimpi. Bagaimana cara sholatnya Nabi Yusuf? Karena dia selalu bercurhat di dalam sujudnya. Makanya kalau sujud, kasih lama. Jangan sujud seperti Maktoro. Dan saya begitu, Tan. Pasti curhatkan dulu, bila apa ya? Ya curhat, ya Allah. Ada mie paket, tidak ada uangku. Curhat juga itu, curhat juga, curhat juga Bu. Curhat juga itu. Ya, ada solusinya. Dan suami tak kata-kata assalamualaikum, ada solusinya. Ya, ternyata sudah dibayar paket COD sama bapaknya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya di saat sujudmu, mintalah kepada Allah. Udhuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, aku akan memberimu. Sujud terakhir ya Ustaz ya. Mau sujudmu bagaimana? Yang penting ingat di saat kau sujud, minta baik-baik kepada Allah. Minta baik-baik. Ya Allah, pada cengila anu kesian aku ya Allah. Ini kesian aku. Tengah malam pindah pulang. Itu pun habis isi dapur. Allah, banyak teman. Semoga ya Allah menjadi orang yang terbaik nanti untuk kedua orang tuanya. Itu minta. Ya Allah, banyak cicilanku. Apa itu penagih motor ketuk-ketuk pintu mi? Pakai domba-domba. Untuk apa hadir sujud? Untuk kau bicara kepada Rabb. Ingat, pernah lihat filmnya Nabi Yusuf? Pernah nonton? Bu? Pernah? Ibu ada ya iris tangan. Ya waktu dikumpulkan semua itu putri-putri kan? Iya. Tidak terasa teriris tangannya. Sebenarnya Bu, intinya film Nabi Yusuf itu karena di saat tengah malam dia curhat kepada Allah. Nabi yang sering curhat ya Yusuf. Ada lebih hebat daripada Yusuf.
Ini tingkatan-tingkatan di saat sholat. Siapa yang lebih hebat daripada Yusuf? Nabi Idris. Siapa itu Idris? Darrasa yudarrisu madrasah. Jarang pernah Isra Mi'raj kita dibahas begini. Kenapa? Liset nama anak ya. Ada di dalam kitab Sirrul Asrar, rahasia di balik rahasia. Bagaimana dijelaskan hakikatnya salat secara syariatnya sudah dijelas, berdiri, ruku, sujud dan duduk. Itu kan menggambarkan namanya Rasulullah. Nah sahabat, ketika Rasulullah turun ke bumi, barulah ditanya kepada Jibril, ya Rasul, masuk pajak isi pada serta masuk pajak. Salat langkah ya Rasulullah seperti namamu salat. Makanya berdiri alif, ruku ha, sujud mim, duduk dal, bacanya Ahmad. Siapa itu Ahmad? Laulaka ma khalaqtul aflak. Andaikan teniai ko ya Rasul, dia panca jimanang ya. Andaikan bukan engkau ya Rasulullah, saya tidak jadikan segalanya. Makanya itu namanya Rasulullah. Karena dulu cara sholatnya para nabi, berdiri lalu sujud, tidak ada ruku, tidak ada duduk. Nanti sebab karena baginda Rasulullah, sehingga 4 gerakan ini masuk ke dalam syariat. Halo? Baru dapat toh? Makanya undang saya Isra Mi'raj. Apakah karena saya caleg gagal sehingga saya tidak mau diundang? Kok tahu? Kayaknya saya diintimidasi. Terjadi sonasi. Nah, pasti mati rumahnya aja ibu-ibu. Iya. Makanya ada rahasianya itu. Kalau mau tahu rahasianya, di balik rahasianya. Apa rahasianya di balik rahasia? Ya nanti saya jelaskan kalau Isra Mi'raj. Ini oh, kan nanti cili. Ya. Nanti cili Pak Ustaz, nanti cili. Ibu? Ibu? Makanya curhatmu ada pada sujud. Nah, curhat, sujud di situ, minta. Ya Allah, minta segalanya. Tapi ingat, di balik banyaknya permintaanmu, perbaiki dulu taubatmu. Untuk apa banyak mintamu? Kau tidak minta maaf kepada Allah. Makanya di langit pertama itu Adam sebagai dasar pondasi. Perbaiki pada cengi tobatmu, pada cengi caramu mapepancing. Bagaimana caramu bersuci? Tidak masuk-masuk sembahyangku. Bagaimana mau masuk? Caramu bersuci, belum pikir cuci tangan, cuci kaki mah kok. Itu namanya karapa-rapa. Baik kalau cuci kaki ya Ustaz, baru cuci tangan lebih cuci piring lagi. Tahu karapa-rapa? Kajili-jili. Ya. Bahasa Malaysianya taklah kau kerap-kerapa. Ya. Tapi Ustaz kadang-kadang orang berpikir gini. Kerap-kerapa. Banyak yang ibu-ibu jauh berpikir ya kan. Mungkin ya ibu sorry maaf. Mungkin ya, ibu-ibu di sini. Ya, sudah minta bertobat bagus. Terus sujud dengan curhatnya. Banyak sekali. Cuman kadang-kadang mereka ibu-ibu atau siapapun itu mungkin bapak-bapak mau sekali langsung dijawab Ustaz. Itu kira-kira seperti apa bagusnya? Kalau doa mau dijabah, perbaiki cara bertobat. Tidak usah banyak meminta, cukup minta maaf. Ada kalimat yang menyampaikan, ketika kau minta maaf, aku maafkan. Kalau kau minta uang, aku yang minta maaf. WK. Ya, waduh, tidak ada itu. Ya. Maksudnya perbanyak minta maaf saja. Tidak usah banyak minta. Allah sudah tahu yang ada di dalam isi hatimu. Betul. Apa yang kau inginkan isi hatimu Allah sudah tahu. Tidak usah ajarkan Allah untuk mengatur rezekimu. Tidak usah. Allah sudah tahu apa yang ada di dalam hatimu. Sekecil apapun Allah tahu. Tindakan kita juga Allah tahu. Iya. Cuma Allah hanya ingin melihat engkau meminta maaf kepadanya atau tidak. Banyaknya dosa kita ini, tapi Allah selalu tutup dosa kita. Banyaknya kezaliman, Allah selalu bungkus dengan kebaikan. Ibu saya masih dengar ya, aman ya? Ya. Aman ya. Ya kata tuh begini. Karena enak sekali AC-nya ditambah kipas angin. Betul. Ada tangga ibu karena rumah tuh tempat cara duduk, tapi apa ada macam-macam ini kuliah. Pemirsa di rumah yang dirahmati Allah, kita sebenarnya hamba yang banyak salah. Betul Ustaz. Tapi Allah selalu tutup kesalahan kita. Andai ibu tahu, pemirsa di rumah tahu, setiap hari malaikat maut sudah ingin cabut nyawa kita. Ketika di saat kita tertawa karena dosa, di saat kau tertawa karena mengejek tetanggamu, ada si lewat. Baru jilbabnya seperti jalan kote. Siapa tahu? Iya. Datang malaikat, ya Allah, biar ku cabut saja nyawanya ini hambamu.
sudah mengejek orang, baru dia tidak lihat bibirnya seperti beroncong hangus. Biar ku cabut saja nyawanya. Tapi apa kata Allah? Jangan dulu malaikat. Saya tunggu dia untuk mengucap istighfar. Coba, Allah masih tunggu kita untuk mengucapkan istighfar. Begitu hebatnya, begitu sayangnya Allah kepada kita. Makanya di saat kita istighfar, menangis sedalam-dalamnya. Ampun ya Allah, kami tidak berdaya. Jangan kau siksa kami dengan dosa-dosa. Kau tahan rezeki kami di langit karena dosa. Kau kasih kami harta, tapi dengan musibah yang luar biasa. Anak tak karuan, keluarga nggak jelas, kaya tapi tidak ada apa-apa, tidak mengubah hidup. Makanya jadikan sholat itu sebagai pengubah hidup. Makanya di langit kelima itu, di situ bagusnya juga, karena di langit keempat itu memperjelas. Tahu apa makna langit keempat? Ya nanti Isra Mi'raj panggil saya. Iya. Kita Panggil jelaskan. juga MC-nya. Iya, panggil MC-nya. Panggil jasarumnya. Panggil jasarnya. Yang kau panggil gajahnya. Menjalan. Bu, Bapak Ibu, makanya sholatmu bisa mengubah hidupmu ketika kau paham makna di balik sholat itu. Kenapa berdiri, ruku, sujud dan duduk? Karena sifat berdiri itu api, api ini mau disujudkan. Tapi Sifat ya. Tapi gini Ustaz, tapi ada juga kadang-kadang orang bilang tahu satu, Ya. kan kalau tidak tidak ada pilihan tak mau sholat, jangan pergi sholat. Maksudnya apakah sholat itu memang satu kewajiban seperti tadi? Hah? Suatu Wajib. kewajiban, ataukah mungkin tergantung dari arahan hati? Saya kira Bukan memang arahan hati, tapi kewajiban. kewajiban. Kewajiban dan kebutuhan. Nah, saat kewajiban itu dilakukan, apa di pikiran kita diterima atau tidak, itu kan Allah. Untuk pertanyaan itu nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Aduh, pasti penasaran ya? Penasaran ya Bu ya? Penasaran? Ya. Penasaran? Bapak aja penasaran? Urusan terpanggil kisah Mi'raj. MC dan Ustaz aman berarti. Bu, Ibu, Ibu, Bu. Woi Pak. Aman. Nah, nanti siapkan Ki dari Majelis Taklim Masjid Agung Ar-Rahman untuk 2 orang, ya, yang mau Anjir sini, nyanyi. Satu dan Ya. Karena setelah ini kita akan kasih dua ya. Siang saja dulu untuk yang bertanya ya. Kita beri iklan dulu, jadi jangan kemana-mana. Tetap di program Ustaz Gaul bersama Sarung saja dulu, legenda Nusantara. Pemirsa di rumah, kembali lagi di program Ustaz Gaul bersama Sarung saja dulu, legenda Nusantara. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih bersama Ibu Maestali dari Ya, memperjelas ya, Masjid Agung Nur Rahman Maros. Ada tuh tidak mau dilumpat tadi begini. Iya, harus. Jadi bilang tidak bilang ini Maros dan Jikuliar. Masjid Maros. Ya. Coba deh bapak-bapaknya. Pak, masjid apa Pak? Nah, luar biasa. Mendengar jago. Ayo Pak, Maros. Pokoknya luar biasa, Bu. Bu. Ya, Pak. Sebelum kita berikan kesempatan untuk ibu-ibu Majelis Taklim Nur Ar-Rahman Masjid besar ya, Masjid Agung, kita mau sampaikan, informasikan bahwa kalau mau kita nanti beli sarung Ibu, pakai ki yang begini modelnya, ya, yang ada tulisan Arabnya. Autentik ya. Di bawah kaca dulu itu ada tulisan Arab. Ada tulisan apa Bu? Tulisan apa? Karena kenapa? Karena dia konsepnya bukan seperti yang dipakai Pak Ustaz, bukan garis-garis, tapi dia lebih yang bermotif. Ya, tuh ya. Tuh Pak Ustaz pegang itu. Nah, nih model-modelnya beda-beda.
Nah, jadi ya mungkin aja boleh nanti ada. Mungkin boleh nanti share ke saya. Nanti saya kirim pimpinannya seperti apa. Tapi ya lupa, yang otentik ini cuma yang ada gambar tulisan Arabnya. Di harga kita sebentar negosiasi. Harga pabrik pokoknya buat ibu Maros ya. Mas tadi pokoknya aman lah. Kemarin di Maros sudah ada sampai 10 dos. Wow. Saya pesan. 10 dos. Wow, Iya, keren. langsung dipesan 10 dos. Di bulu balu-balu ya. Balu-balu ada. Di mana? Pokoknya aman lah ibu ya. Nah, sekarang kita berdiri Ustaz. Ya Allah. Sakit tumpah lebat sih. Bu, kita kasih kesempatan, tapi Bapak sabar kita. Bukan waktunya kita untuk bertanya. Ibu-ibu mau dulu. Iya. Nanti Bapak Isra-Mirat. Iya, Bapak Isra-Mirat Mas. Nah, ibu yang bertanya silakan angkat tangan, silakan. Yang pertama bagian depan dulu. Ya, silakan ibu maju ke sini. Iya, maju ke ibu cantik. La ilaha illallah, masyaallah. Sebelah sini sampingku. Bisa pinjam mic Ustaz? Iya. Perkenalkan nama tak, Majes Taklim tak, sebagai apa? Tinggal di mana Ki? Berapa suami tak? Berapa datang aku? Oh iya. Takkan kaget. Ya. Iya. Saya Silakan, ya, silakan. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Suryani Ramli. Masalah Ibu Haji. Sama cincin tuh Ibu Haji. Iya deh. Ini persis ki kak. Persis gini. Pasti rajin Ki berpikir. Ya, ya. Alamat Jalan Beringin. Gimana tuh? Pas Lihat. belakangnya itu. Belakang ini, Iya. Masjid Agung. Oh, Masya Allah. Dekat. Iya. Anak saya sudah Mami? satu lah. Panggilan Ibu Haji atau siapa Ibu Haji? Kalau saya panggilan Haji Suri. Haji Suri, Iya. Ibu Haji Suri. Ah. Nah, sekarang Pak Ustaz di depan kita. Iya. Mau bertanya apa? Pak Ustaz, Tabe, saya mau bertanya, Iya. bagaimana caranya supaya kita bisa sholat yang khusyuk? Oh ya, kan tadi sholat itu apa tadi Ibu temanya? Salat mengubah Hidupmu. hidup. Berarti kita harus sholat yang khusyuk. Nah, bagaimana caranya Ustaz? Iya. Bisa? Ustaz. Oke, Ibu. Satu sarung. Iya. Iya. Boleh, ini memang Ibu tahu dikasih sama Pak Ustaz. Sini Bang. Habib, Bunda Haji. Ibu Haji Suri dapat syarat tepuk tangan buat Ibu Suri. Ibu Haji. Iya. Oke. Iya, Bunda Haji. Ini Bunda Ibu Haji, Haji. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Bukan Pak Ustaz yang besar dan saya Ibu. Iya, terima Iya, kasih. iya. Kadang-kadang 40.000 orang Majelis Taklim ku datangi, baru bilangin dia lupa Kak. Padahal itulah namanya semut di seberang bisa kita lihat, gajah di depan mata. Iya, Bisa kita lihat. Iya, iya, iya. Ya, satu lagi. Tadi Bu nanti jawabannya ditampung dulu ya. Pertanyaan ditampung dulu, nanti dua baru kita jawab. Siapa lagi satu ya di belakang boleh. Belakang satu orang. Ya, ya, Ibu. Oh ibu mau saya, oh, ibu ya. Jawabnya di belakang ya. Jangan sekali yang di belakang kata ibu saya. Ibu mau tahu karena berdiri tak kalau berdiri ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Fatmawati. Iya. Tinggal Iya, di iya. Jalan Yamil Andi. Iya. Ipabun. Bismillah, tawan pelan-pelan biar tidak bergemetar. Bismillah dulu pelan-pelan, ayo, pelan-pelan, tenang. Iya. Bismillah. Ya, dia tidak gemetar, ibu pelan-pelan santai. Oh begitu, oh tremor ya, oke. Ibu Haji, Ya, berapa anak? 3 orang Pak. 7 juta, Alhamdulillah. Cucu banyak nih. 5. Iya, banyak. 6. Iya banyak. 1 juta rupiah. 1 juta rupiah dari semua cucunya. Nah, mau apa yang ditanyakan Ibu Haji? Ya, pertanyaan saya Pak, Iya, bagaimana menjadi insan yang lebih baik insan yang lebih baik. Iya. supaya terhindar dari kebinasaan dosa? Ya, ini yang penting. Penting. Penting sekali, bagus sekali Ternyata pertanyaan. pertanyaannya semua penting ya. Penting semua.
Ibu mau ambil sarung? Masya Mau. Allah. Bisa ambil mic-nya, kita ambil di Ini depan. oleh-oleh dari Gajah Duduk, Bunda Ji. Ibu Kita aja. menghadap ke kamera, lambaikan tangan ke kamera jika tak sanggup menghadapi uka-uka sore hari ini. Iya, Bunda Ji. Oh, saya kira masih. Baru kali ingat katanya. Kasih Pak. Iya, Kasih Ibu aja. Pemirsa tak tak balik. balik, aduh. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Tahu jawabannya kan? Tadi insan yang bagaimana, seperti apa kita jadi sebagai insan. Yang pertama Ibu Haji juga bilang cara yang sholat yang khusus, Ustaz. Ya, Ustaz mau jawab untuk saya? ya Anda. Ustaz, silakan. Mana jawab? Sapare Ustaz. Cara khusyuk itu sudah dijelaskan bahwa di langit pertama Adam, karena Adam itu sifatnya suci dan tobat. Semua manusia suci pada dasarnya. Tapi hal yang suci Allah ciptakan cuma Adam. Karena dari tanah. Orang tua dulu bersuci tidak menggunakan sabun, menggunakan tanah. Makanya ketika najis berat dipakai bersuci, 7 kali air, 1 kali tanah. Adam kan dari tanah, min turabin. Sedangkan Hawa, innal mar'atan khuliqat min dilah. Hawa itu dari udara yang ditiupkan ke tulang rusuk. Makanya udara itu bahasa Arabnya Hawa. Cekek na Hawai, pelana Hawai. Itulah yang kita ambil ke dalam bahasa Bugis. Panasnya Hawa, dinginnya Hawa, diambil ke dalam bahasa Indonesia. Kalau Adam dari tanah, Hawa dari udara, kami dari mana? Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Apa yang keluar dari tulang sulbinya laki-laki dan tulang rusuknya perempuan. Masya Allah. Makanya perbaiki dulu cara bersuci, lalu cara bertobat. Ketika kita ingin berniat, seafdal-afdalnya sholat fardu dimulai dengan sholat sunat tobat, atau sekurang-kurangnya istighfar sebelum kita usolli berniat, atau sebelum bermunajat. Munajat itu ilahi anta maqsudi waridaka matlubi atini muhabbatak wa ma'rifatak. Karena kita menghadap kepada Allah, tidak punya apa-apa, tidak punya daya dan upaya melainkan Allah. La haula wala quwata illa. Kita kecil, tidak ada apa-apa. Makanya sebelum kita berniat, kita perbaiki dulu bertobatnya. Sucikan sudah. Makanya di saat kita sholat, niatmu itu diucapkan melalui lisan, dibenarkan oleh hati, dibarengi oleh batin. Makanya takbirnya panjang. Karena batiniah itu napas dengan napas, tidak boleh putus. Allahu Akbar, itu napas. Karena salah satu contoh untuk nikah batin, syaratnya itu napas ijab kabul tidak boleh putus. Saya terima nikahnya Saripah, putus, batal. Harusnya 1 kali. Tunggu. Saya terima nikahnya Saripah binti Lamato dengan seperangkat alat sekolah dibayar cicil di Pegadaian karena Allah. Nah, 1 kali ambil itu napas. berarti nikah, Pak? Nikah batin ya. Iya. Jadi ibu mula-mula lagi nikah, gara kemarin bapak tapi tak sanggup-sanggup ki. Iya, makanya perhatikan di situnya. Oh gitu ya Pak Ustaz. Bu, Bu, itu tata caranya untuk masuk ke dalam khusyuknya sholat. Batias batinnya juga bagus. Setelah kita melipat tangan, barulah ketenangan didapatkan. Sampai di akhir kau katakan, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Bergetar hatimu karena yang kau dapatkan di dalam sholatmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangis kita di dalam sholat. Kenapa? Kita berjumpa dengan Rasul yang telah menerima perintah sholat ini dari Allah. Itu salat yang sesungguhnya. Itu yang dibilang khusyuk Ustaz ya. Belum sampai ke situ. Belum. Ya makanya undang saya Seramirat. Ya. Kenapa kata Masih lama? berarti masih ada lagi dicicil. Ada lebih dalam. Dicicil lagi. Siapa lagi. mami MC. Nah, itu juga. caranya. Untuk tata caranya sholat khusyuk. Tidak ya? Udah mengerti? Sedikit. Ya nanti dimengertikanlah Di Seramirat. Seramirat. Yang kedua, menjadi insan yang sempurna, yang baik karena diakibatkan sholatnya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau jadi sholatmu itu merasa ketakutan untuk berdosa, itulah kemulaian di mana kamu sudah memulai hidupmu untuk semakin lebih baik. Deh, sia-sia sholatku ini. Kalau berdosa kak lagi, kalau kufitnah lagi temanku, kalau menggibah kak lagi, dedek.
Kan biasa itu menggibah, jelek nih. Majelis taklim sebelah. Masa jilbab pink, gamis hijau. Iya. Yang hijau apa? Iya. WKWKW. Iya. Banyak begitu tadi. Tapi bukan yang di sini. Apa ya kalau lomba-lomba apa namanya salawatan tuh? Nah, ada milolonan. Ya apa itu guys? Iya, jangan. Makanya Jangan ibu, Dek. Berarti di sini tidak ada ya? nggak ada. Bersih. Dan pernah masalah di sini. Udah pernah. Di sebelah sana Ji. Di dalam beringin. Bu, makanya disitulah yang akan merubah hidup kita. Karena kita anggap sholat kita akan sia-sia kalau kita kembali berbuat dosa. Kesimpulannya hari ini, sholat bisa mengubah hidupmu kalau kau jadikan sholatmu sebenar-benarnya sholat. Amin, ya Allah. Selanjutnya kau jadikan sholatmu sebagai penghambaanmu kepada Allah. Sia-sia waktu sholatmu, bahkan 40 hari 40 malam sholatmu akan tertolak, diakibatkan karena satu dosa yang kau perbuat hanyalah sementara. Makanya jangan sia-siakan hidupmu di dunia ini hanya karena dosa-dosa, tapi perbaikilah tobatmu untuk kembali kepada Allah. Amin, ya Insya Allah. Allah. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang baik. Amin. Ya Rabbal. Amin. Sekian dan terima kasih. Sebagai penutup daripada kalimat yang saya ucapkan, segeralah bertobat. Jika uangmu sisa 100, janganlah belanja terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz, saya bilang, jika ada uangmu 100, ada ke 100? Bu, ibu, bapak, iya. Jadi mudah-mudahan ya Bu, yang tadi tahu saya sampai Pak Ustaz tadi dan tema apa? 5 jadi sudah wakil 10 orang. Apa temanya Bu? Yang di belakang temanya apa? Yang namanya. Pokoknya di belakang aman lah ya. Memang kalau ownernya daenta di karenta tidak keras nasional. Cara panggilnya ada sih. Ibu, semoga tausiah dari Pak Ustaz Farid ini bisa masuk telinga kanan, keluar telinga. Keren nih. Saya saja Pak Ustaz kalian ceramah. Yang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak ada macu. Keluar semua. Jadi masuk telinga kanan, keluar telinga. Iya. Jadi diamalkan Ibu ya apa tadi tausiahnya. Semoga kelak nanti amalan-amalan yang disampaikan Pak Ustaz menjadi pahala kita nanti di yaumil akhir. Amin. Dan kita semua masuk dalam surga Allah. Amin. Cantik sih. Selesai kau dong Pak. Nah iya dah apa dimaafkan. Yang paling salah tempat. Nah, sampai kita tutup sekali lagi kita ingatkan buat Ibu Mas Salim dan bisa di rumah jangan lupa ya Bu, Pak juga kunjungi website dari Gajah Duduk di www.gajahDuduk.com atau bisa follow Instagram dan Facebooknya di @gajahduduk_id ya. Nanti ada banyak produk terbaru dari Sarung Gajah Duduk, pokoknya langsung follow Ibu di Gajah Duduk official ya, bisa juga. Jadi pokoknya banyak lah di situ Bu. Nanti kalau harga sarung boleh mana saya ya. Nah, sekali lagi mohon maaf kalau saya salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan khilafah milik kita manusia. Sampai jumpa di program berikutnya bersama Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.